Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilawati Ningsih. NIM saya 2281185559, jurusan manajemen. Oke, di pertemuan 10 ini saya akan mengerjakan sebuah soal yang sudah di-upload di Siapto. Jadi ini tugasnya itu berhubungan dengan laporan Excel. Oke, di sini bisa terlihat untuk data-datanya. Oke, jadi ini ada pengumpulan buah, tabel pengumpulan buah bulan Desember. Oke, yang pertama kita bisa cek-cek dulu eh, tabel-tabel yang kosong. Jadi ada nama pengumpul, ada total buah yang dikumpulkan. Terus di sini juga ada total laporan dalam sebulan, total dikumpulkan. Terus bonus pengumpulan. Kita cek di bawah, apakah ada juga. Eh, di bawah juga ada. Jadi ada perintah untuk menentukan jumlah, rata-rata, maksimum, dan minimum. Oke, yang pertama kita bisa kerjakan itu ada di nama pengumpul. Oke, gimana cara mengerjakannya? Ini gampang banget. Jadi ini kita ada dua tabel, ada tabel ini yang yang inti, terus ada tabel tambahan itu. Di sini ada beberapa nama, jadi ada Mariam, ada Erlina, ada Wiji, ada Ida, ada juga Rizky. Nah, ini gimana sih nama-nama tersebut ini bisa dipindahkan ke nama pengumpul ini, gitu tanpa harus satu-satu diketik. Jadi kita bisa pakai rumus VLOOKUP ataupun HLOOKUP tergantung sama kuncinya. Jadi di sini kuncinya itu yang di headernya itu ada di atas dan data-datanya itu menurun. Jadi kita bisa pakai rumus VLOOKUP kecuali kalau misalkan datanya ini ke samping, kita bisa pakai rumus HLOOKUP. Jadi seperti itu. Oke. Untuk yang pertama, berhubung ini data kuncinya itu vertikal, eh, menurun, jadi kita bisa pakai rumus VLOOKUP. Oke, kita klik aja. Jadi untuk data kuncinya itu kita ada NIP, eh, juga ada NIP yang bisa jadi kata kunci. Jadi kita bisa pakai NIP-nya ini. Terus sesuai perintah itu ada titik koma. Kita pakai titik koma. Kalau misalkan titik perintahnya itu ada di koma atau titik, kita menyesuaikan aja sama Excel-nya. Oke, jadi kita tinggal blok aja di sini. Nah, supaya nanti datanya itu terkunci, jadi kita bisa tambahin di sini F4 atau enggak kalau semisal nggak ada V4, ada cara yang lain. Kita ada shift 4, shift dan 4 gitu ya. Terus shift dan 4, terus di sini juga ada shift dan 4. Shift dan 4. Oke, di sini juga kita tinggal tambahin titik koma. Terus karena nama ada di tabel yang kedua, ini 1, ini 2, jadi kita ketik angka 2. Oke, kita tutup lagi dengan titik koma. Di situ ada perintah true atau false. Kalau true itu data yang mendekati, kalau false itu data yang benar. Kita pakainya yang false aja. Oke, sudah, tinggal di kurung tutup, enter. Nah, ini ketemu di Wijayanti. Apakah betul 7964 Wijayanti? Oke, betul. Nah, karena tadi kita udah ngunci datanya, jadi kita tinggal drag aja ke bawah supaya kita nggak nulisin satu-satu atau nggak ngerombos satu-satu lagi. Oke. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu untuk rumus yang pertama, penggunaan rumus sum
maaf, penggunaan rumus VLOOKUP. Oke, data yang kedua itu kita harus mencari total buah yang dikumpulkan. Oke, jadi ini per tabel kita bisa pakai rumus sum. Oke, tinggal di save aja sampai ini, udah di enter aja. Caranya sama, tinggal di drag aja ke bawah. Oke, nah ini udah muncul angka-angkanya. Nah, untuk yang kedua itu kita mencari jumlah dari buah A, B, C, D. Jadi ada 4 buah. Caranya gampang banget. Kita hampir sama kayak yang tadi. Kita tinggal pakai rumus sum aja. Oke, kita start di sini. Ya ke atas aja. Atau nggak dari atas ke bawah juga bisa, dari bawah ke atas juga bisa. Tinggal di enter, udah langsung muncul jumlahnya. Caranya sama, tinggal ditarik aja ke samping. Oke, untuk rata-rata kita bisa pakai rumus average. Average. Oke, caranya juga sama. Kita bisa tentukan aja data dari mana ke mana. Gitu. Oke, tinggal di enter. Udah muncul di rata-ratanya di 6 buah. Kita samping. Oke, untuk yang ke berikutnya ada maksimum. Kita pakai rumus max. Caranya hampir sama, cuma istilah-istilahnya aja yang berbeda. Oke, kita bisa enter. Oke, jadi jumlah maksimum dari penjualan ini itu ada 10 buah. Kita tarik ke samping sama di 10 jumlah terbanyak. Kita untuk min-nya kita bisa pakai rumus min. Caranya juga sama. Shift. Mau dari atas ke bawah juga nggak apa-apa. Dari atas bawah ke atas juga nggak apa-apa. Oke, jadi penjualan yang terdikit itu ada di 1 buah. Kita geret aja ke kanan. Oke, jadi untuk jumlah, rata-rata, maksimum, dan minimal itu udah terselesaikan. Jadi kita lanjut ke tabel yang kedua. Oke, kita menentukan total laporan dalam 1 bulan. Kita geser dulu. Oke, ini gimana sih caranya? Jadi ini sedikit agak berbeda. Kalau yang tadi kan cuma kayak sum, sum, average, minimum, dan maksimum. Kalau ini ada 2 kasus jadinya. Jadi gimana sih total laporan dalam sebulan ini Mariam jualannya itu berapa kali gitu. Jadi ini gampang banget, bisa pakai rumus count if. Count if. Oke, jadi count if kita kan mau cari di Mariam Nur Anissa. Oke, ini nggak apa-apa, kita pakai nama pengumpul di sini yang jadi acuan. Kita get dia ke bawah. Terus kalau udah, kita sesuaiin aja sama permintaan Excel. Ini 3.2 dan kita di klik aja yang ini. Jadi Mariam ini ada berapa kali transaksi gitu istilahnya. Kita tinggal enter aja. Nah, jadi Mariam dalam 1 bulan itu jualan 17 kali. Kita geret ke bawah. Nah, oke, jadi ini berpindah karena sesuai dengan ini, sesuai dengan tabel yang awal. Tadi Mariam ada 19 kali transaksi, kalau Erlina ada 21 kali transaksi berjualan, Biji juga iya, Ida 20, dan Rizky Tiara Dewi ada 18 kali transaksi. Nah, dari 19 transaksi ini dapat berapa buah sih? Jadi untuk ini rumusnya itu kita bisa pakai sum if. Kalau yang tadi ini kan sum aja karena
satu kasus ini untuk menjumlahkan apel, mangga, jambu, dan alpukat. Kalau yang ini kita ada 2 kasus. Jadi dalam 1 bulan ini Mariam Nur Anissa itu bisa jualan berapa eh, berapa biji gitu. Jadi bisa pakai sum if. Sum if. Oke, kita pakai ini data kuncinya itu nama pengumpul. Oke, terus kita titik ini pakai data acuan lagi, titik ini, dan pakai yang total buah dikumpulkan buat acuan. Oke, nah kita tinggal titik, maaf, kurung tutup, dan nah. Oke, jadi ini data berubah-ubah, emang tergantung sama ininya. Jadi Mariam Nur Anissa dalam 1 bulan itu ada 18 transaksi, dan dari 18 transaksi itu terjual 375 buah, varian buah gitu. Nah, untuk bonus pengumpulannya ini gimana cara cara apa namanya? Eh, Cara menyelesaikannya ini gampang banget. Di sini ada keterangannya, total buah yang dikumpulkan, total NIP, total ini, total orang-orang, bonus 100.000 jika penjualannya di atas 400 gitu. Ini gampang banget. Apa namanya? Rumusnya bisa pakai rumus if. Jika ini 498 lebih lebih besar, maaf, lebih besar sama dengan 400 titik koma, dia dapat 100.000. Oke, titik 2 lagi, titik koma, kalau enggak dia dapat 0. Oke, nah ini tinggal kita drag aja. Nah, jadi untuk Mariam Nur Anissa, dia dalam 1 bulan itu ada 19 transaksi, dan dari 19 transaksi itu dia menghasilkan yang bisa dikumpulkan itu 434 buah, jadi dia dapat bonus 100.000. Nah, untuk Erlina, dia ada 19 hari berangkat mungkin ya, 19 transaksi buahnya, dia dapetin 379 total, karena kurang dari 400 dia nggak dapet bonus 100.000 rupiah. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi kita belajar ada beberapa rumus Excel. Jadi kita ada belajar VLOOKUP, kita ada belajar sum, terus yang di bawah kita juga belajar belajar sum juga. Di bawahnya lagi rata-rata kita belajar rumus average, terus yang maksimum kita belajar rumus max, terus kita juga belajar rumus mencari nilai minimum. Oke, dan lagi kita juga belajar soal rumus count if, kita juga belajar untuk rumus sum if, dan terakhir kita belajar untuk rumus if gitu. Jadi kalau semisal kita udah bisa menganalisis data-data, ini kita mencari apa, untuk rumusnya itu nanti kita mengikuti, kita tahu perlahan. Jadi seperti itu kurang lebih untuk kurang lebih seperti itu. Jadi semisal ada penjelasan yang emang kurang dipahami, kalian bisa komen aja di bawah.
Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Semoga dengan pengerjaan ini saya dapat nilai yang bagus. Terima kasih Pak Agung. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.